Salam. Istadina alim dan alamah. Al-adamah ini. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang ABS, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah tamam bi khair. Ini dengan tema Bang ABS, setuju atau tidak? Apa temanya apa? Lihat aja itu. Aduh, saya tak taruh telinga habis saya masalahnya. Gitu. Jadi ginilah Ustadz biasa. Kita jangan berat-berat lah temanya lah. Saya itu melihat video beredar itu Ustadz ABS mengatakan rukun sholat yang pertama adalah berdiri. Itu diambil dari kitab apa itu Ustadz? Di mana tuh? Video di mana? Video di mana? Ada ini saya di TikTok ini, di TikTok, di video Bang COD, nanti paling 10 menit Bang Abata. Saya mau ke masjid dulu ya. Ya nanti saya handle. Oke, semuanya ya. Oke lah, ginilah ta'rif bid'ah saja lah. Antum kan selalu membawakan ta'rif bid'ah dari Al-I'tisam kan. Apakah antum sudah membaca penuh dalam kitab Al-I'tisam itu, Ustaz? Ini mau bahas tema apa tuh ini kok? Bid'ah sajalah yang antum kuasai. Kalau tadi saya mengajukan kepada antum, saya menanyakan, antum mengatakan rukun sholat yang pertama kali adalah berdiri. Itu diambil dari kitab apa? Antum tidak. Di mana? Buktinya mana? Buktinya loh. Ya saya handphonenya nggak bisa dibuka, tapi ada di video kawan-kawan saya. Dengan ini antum dengan tolibul ilim. Thalibul ilmi. Antum itu kan ngomong ya, berbicara tentang saya. Terus antum sudah mengatakan itu. Seharusnya kan antum menjawab burhannya. Suaranya kecil tuh, Ustadz ABS. Siap. Nanti kalau ada buktinya, Antum saya itu ada headset, ada kotak yang mana video? sebentar saya carikan dulu. Waalaikum. Nah, ini Ustaz ABS. Ini. Angka kan saya sebutin angka, nanti kan antum nggak ngerti jenis-jenisnya. Tak sebutin langsung jenis-jenisnya. Nanti iya nanti itu Ustaz. Setelah nyebutin baru antum sebutin. Setelah jawab berapa baru sebutin. Kelamaan kalau kayak gitu saya sebutin yang pertama nih ya. Yang pertama. Oke. Yang pertama apa Ustaz? Pertama itu adalah berdiri apabila mampu ya. Salah. Lah ini kata berdiri ini diambil dari mana ini? Rukun sholat yang pertama adalah berdiri. Bentar. Itu yang ambil video siapa? Yang ambil video siapa? Thalabul ilmi kalau tidak salah. Saya nggak tahu tapi itu beredar di. Yang ambil video siapa? Enggak, ini beredar di TikTok. Ya. Yang ambil video saya nggak tahu. Antum lihat videonya lengkap nggak? Enggak. Enggak, kalau nggak lengkap ya mohon maaf ya, mending klarifikasi aja. Kalau nggak Iya, lengkap. tabayun itu kan perlu kan Ustaz kan? Iya. Makanya saya tabayun di sini. Gini Ustaz. Gini Ustaz, saya itu kan tabayun. Nah, ini saya mau jelaskan ini. Saya akan memberikan bayan. Gitu lah. Silakan. Saya akan menjelaskan dulu. Kemarin itu saya pengen menjelaskan 16 poin tentang rukun sholat. Tapi ketika baru ngomong pertama kali sudah dipotong, sudah disalahkan. Sengaja saya pancing karena saya tanya, antum bertanya seperti itu tujuannya apa? Karena thalibul ilmi mengatakan, oh iya Ustaz, saya itu masih awam, saya nggak tahu sama sekali tentang rukun sholat. Oke, nggak tahu sama sekali ya, jelas ya. Ini kalau antum mau lihat video lengkapnya saya ada. Saya kira nggak apa-apa. Video lengkapnya ada. Thalibul ilmi mengatakan saya nggak tahu sama sekali tentang rukun sholat. Karena nggak tahu, akhirnya saya berbicara. 16 saya akan bawakan 16 beserta dalil-dalilnya.
Setelah saya jelaskan, baru saya balik tuh satu. Dia langsung menyalahkan. Karena apa? Saya pakai strategi itu pancingan. Baru satu sudah disalahkan. Loh, katanya antum tidak tahu. Kenapa kok aku baru nyebutin satu, 15-nya belum? Kenapa antum sudah menyalahkan? Berarti antum tujuannya bertanya ini bukan karena tidak tahu, karena pengen memancing masalah tentang saya. Akhirnya dia minta maaf, Mas. Oh iya, Sat, saya mohon maaf, saya mau maghrib dulu, mohon maaf atas kesalahannya dan semuanya. Tanyakan kepada dia minta maaf sama saya atau tidak. Kalau tidak ada, saya videonya lengkap, dia minta maaf atas kegaduhan yang kemarin beliau perbuat. Sudah. Sudah ya? Ya. Artinya berarti ya. Betul ya. Sudah. Kalau antum nggak percaya, videonya saya lengkap. Ini beliau mengatakan minta maaf atas kegaduhan yang ada. Kalau saya tadi membantah dan seterusnya kurang sopan, demi Allah videonya di saya masih lengkap. Jadi kalau antum cuma ngambil potongan, ya tanyakan kepada dia, minta video lengkap dengan potongan, itu lebih bagus. Ini namanya mencari kebenaran. Gitu loh. Saya kemarin ada di roomnya Ustadz ABS tuh. Saya yang nasihatin malah itu kalau. Antum tahu toh kejadian itu? Iya saya tahu. Alhamdulillah kalau tahu. Ya, sekarang misalkan ini sama Ustadz Abata ya coba diskusi nggak apa-apa. Kita nyimak aja santai aja diskusinya. Kita enjoy aja. Oke, jadi begini Ustadz ABS. Ketika antum mengatakan rukun sholat yang pertama berdiri itu diambil dari kitab apa itu? Loh, kitab fikih banyak, Mas. Lah iya, saya tanya kitab apa, nama kitabnya apa? Kitab Fathul Jalali wal Ikram ada. Karangan siapa? Karangan Syekh Utsaimin ada. Saya ini. Ini ada bayi nangis nih dari mana? Tolong bayi nangis itu di mute. Dari host, bentar. Di telepon di host, mau di mute dulu hostnya ini. Gak bisa di mute host. Jadi begini Ustaz. Itu hostnya itu kan. Iya. Ketika di situ mengatakan rukun pertama itu adalah berdiri, itu niat termasuk atau tidak itu? Gini loh Mas, anak kemarin kan sudah bilang toh, sebenarnya niat itu mau tak posisikan yang kedua. Tujuan saya bicara itu untuk mancing dulu ucapan dia. Saya udah jelaskan kemarin kok. Gini Ustadz, yang kemarin nggak usah dibahas hari ini yang tema ini sekarang dibahas aja. lagi. Bukan maksudnya Ustadz Abata menanyakan hari ini. Iya, hari ini mau bahas apa? Tadi yang Ustadz Abata tanyakan. Jadi biar kami menyimak aja, biar enak diskusinya ya. Tentang rukun sholat menurut Ustadz ABS, versi Ustadz ABS itu berapa gitu loh. Maksudnya jelasnya begitu. Terus yang pertama itu apa? Ya takutnya kita jelaskan kemarin ya. Karena biar kalau di sini biar nanti kan jelas teman-teman yang mengatakan bahwasannya ABS mengatakan rukun sholat itu pertama adalah berdiri. Biar kami di sini juga jelas semuanya gitu loh. Ya ini bukan paksaan sih, kalau antum keberatan ya enggak apa-apa. Enggak usah menjelaskan di sini. Sudah saya jelaskan kemarin dan saya nggak perlu mengulang penjelasan itu. Saya tahu kasih ke sana. Simpan di tengah. Atau mungkin mau Berarti Ustaz Dian monitor Ustaz Dian. Simpannya di tengah. Ustaz Dian JLC monitor. Baik-baik. Nah, jelaskan sedikit aja. Urutkan 1, 2 sampai 15 sampai 16 itu apa aja. Jadi ini mau diskusi apa ya? Beresin benar. Itu saya lebih tertarik ini sebenarnya Ustaz. Cuma saya nggak cukup waktu ini. Ingin membedah tarif bid'ah yang selalu dibawa oleh Ustaz ABS dari Imam As-Syafi'i. Saya mungkin nanya gini, Ustaz ABS kalau boleh izin saya bertanya. Di situ ada isi orang kan? Antum sepakat tidak dengan konsep bid'ahnya Imam Syatibi? Antum mengadopsi itu atau tidak? Konsepnya apa memang? Ya, bid'ah sebagaimana ma'ruf, bid'ah hakikiyah, bid'ah idhofiyah dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tertera dalam Al-I'tisam. Jelaskan.
Ya, antum Jadi Ustaz, mengadopsi itu. izin Tat. Gimana kalau temanya taklid bid'ah terus dimoderatorin, jadi biar enak gimana? Expert moderatorin gitu, jadi biar apa diskusinya lebih nyaman, lebih enak didengar yang lain gitu. Kita semua nyimak aja. Jadi yang lain jangan berbicara biar nyaman gitu diskusinya Ustaz Jian sama Ustaz ABS ya. Siap. Atau tauhid 3 juga boleh, itu juga terserah. Tapi saya izin turun dulu ya, saya ada ke masjid dulu. Siap Kiai. Siap. Jadi nanti ini kalau ada hostnya nanti diatur berdua di atas gitu. Tapi sementara seperti aja dulu. Silakan Ustaz Jian ABS, silakan. Mungkin dikasih waktu Bang Eskot biar enak Bang Eskot. Boleh. 3 menit ya. Dari mana nih? Siapa yang dulu mau narasi? Dari ABS atau Ustaz Jian? Silakan. Saya kasih waktu ini. Boleh 2 menit per orang. Saya itu kesini cuma diundang loh. Iya Kesini betul. diundang. Ada apa? Ya, santai-santai aja Saya kita. itu. Diundang untuk berdiskusi, Bang Abes. Kalau mau sih antum. Kalau nggak mau ya gimana kami mau maksa kan? Diskusi apa? Mau. Kalau mau saya Yang undang siapa gas. tadi? Nggak tahu. Yang undang siapa tadi? Loh, Saya antum, yang undang. antum ngundang nggak? Yang undang siapa tadi? Saya yang undang. Saya yang Siapa? jambak antum. Saya Exkode. Enggak. Oke, iya silakan. Mau kasih waktu? Antum ngundang saya. Enggak, antum Iya, ngundang saya. Antum mau diskusi apa sama saya? Nggak, Biar beliau JLC ya. ingin saya berdiskusi sama antum. Loh, Beliau yang ngundang. Ini ngundang. Sebentar. Jadi begini Bang ABS. Ceritanya. Gini Bang ABS. Kan selama ini di lapangan kan sering terjadi benturan-benturan antara Salafi Wahabi dengan Aswaja. Alangkah baiknya antum yang sebagai Ustadz Aswaja Ustadz Salafi sekarang diskusi dengan Aswaja ini demi ya untuk meredamkan umat lah, biar di mana kita ketemu titik temu yang emang antum yakin ya silahkan, yang kami yakin ya silahkan, terus kita bergandengan tangan hidup rukun di Indonesia. Begitu aja mungkin keinginan kami gitu. Ya kalau antum mengatakan silahkan ya sudah toh. Ya kami juga melakukan apa yang menjadi itikad kami, silahkan ya sudah toh. Selesai urusan. Ya tapi di bawah ini kan beda Ustaz. Di bawah ini kan beragam manusia-manusia, ada yang awam, ada segala macam kan, ini kenyataannya banyak, ada di kalangan antum di persekusi, ada kalangan Aswaja juga yang nggak terima dina. Kalau bisa ketemu titik temu yang seperti antum orang ustadznya Salafi Wahabi ngobrol dengan Aswaja ini kan bisa membuat sejuk di bawah Ustaz. Saya sendiri nggak ngerti pengertian Anda tentang Salafi Wahabi itu, saya nggak ngerti jujur ya apa yang dimaksud itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau antum mau mencari titik temu di perbedaan itu, ya sepakati titik temunya di mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda mengatakan tadi itu sudah kepercayaan masing-masing, terus ini ya sudah toh selesai. Saya izin urusan. potong dulu host. Antum di mute dulu host dan besarkan ABS dengan Ustaz Dian. Antum dikecilin antum host dan antum mute dulu. Semua mute nih kecuali ABS dan Ustaz Dian. Oke, dilanjut. Itu nggak bisa itu omong Ustadz Jian aturnya itu, saya nggak bisa mainnya. Antum dikecilin. Ustaz Dian yang dibesarin, mengundang antum dikecilin saya dulu. itu siapa? Yang mengundang saya itu siapa? Zian tadi nggak ada Saya kesempatan yang loh. jambak antum, Ustaz ABS. Iya, berarti antum pengen diskusi sama saya gitu. Diskusi Saya aja sama sudah saya. menyediakan antum yang lawan sepadan. Kalau saya nggak sepadan mungkin ya. Waduh. Jadi yang sepadan antum ini JLC. Gitu. Silakan. Mungkin gini Ustadz ABS. Bentar, saya tanya yang menjawab saya. Tujuan antum apa coba seperti ini? Ya dengan saya dulu mau tentang bid'ah. Siapa yang mengundang? Saya nggak bawa HP. Mohon maaf ya, saya lagi di kendaraan, HP saya kantongin, jadi saya nggak tahu mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Tadi siapa ya? Kalau ada kesibukan ya udah nggak bakalan bagus, nanti nggak seimbang. Nanti pasti ada alasan. Saya itu lagi di safar, saya itu nggak alasan, saya itu diminta ini loh nih gambar saya adanya. Nah, maksud kami itu begini, Bang ABS. Maksud kami itu begini. Kalau memang antum ada kesibukan, jangan ketemu saya sama Bang Ekskot atau yang lain, itu tetap gak bagus diskusinya.
Itu maksud saya. Enggak. Antum nggak ada keperluan sama saya. Yang ngundang saya itu loh, yang ngundang saya. Saya pengen tanya dulu. Ada. Yang ngundang saya siapa tadi? Bang Eskode. Saya ini Ya. tanya ini sudah 3 kali saya jawab dan terakhir kali saya jawab Iya. Tujuannya Pak ABS. apa? Ngundang saya tujuannya Saya apa? sediakan antum Ini Ustadz yang ABS, siap kami diskusi. itu memandang di sini ini orang-orang yang mengaku Salafi Wahabi itu Ustadz ABS ini yang berilmu gitu loh. Jadi kami itu ingin menimba ilmu dari panjenengan gitu loh Ustadz ABS. Ya. Dalam satu kopi yang Ustadz ABS paling besar. itu tujuannya Saya Ustadz nggak ABS. ngerti. Saya nggak pernah mengakui saya satu berilmu atau Salafi Wahabi. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Jamaah antum yang Saya nggak bilang. pernah mengakui itu. Antum memang nggak pernah mengakui. Makanya Jamaah dari antum. situ tidak ada yang mengakui. Nanti kan setelah diskusi itu berjalan dengan baik, itu mungkin nanti bisa terbuka sendiri gitu loh. Hal ini Loh, tidak bisa katanya diakui. katanya sudah diakui. Ya, katanya sudah mengakui. Saya nggak pernah mengakui. Gitu loh. Lah, ya makanya ya udah. Kenapa nama itu disematkan setelah diskusi? Gitu loh. Seharusnya kan saya dikatakan sudah mengakui kan sebelum diskusi. Kenapa setelah diskusi baru nanti akan diakui? Nah, Gimana? sih? gini, antum diundang oleh Bang Eskot ke sini diskusi sama saya, mau nggak? Diskusi. Benar Bang Eskot tadi antum mengundang saya tujuannya seperti Betul. itu. Saya tujuannya itu kalau bukan JLC boleh Ustaz Ilman. Nah, Ya, antum itu. mau Saya tidak? sediakan Itu antum saja 2. pertanyaannya simple, mau atau tidak? Diskusi masalah apa? Bebas, apa yang antum paling ahli nggak apa-apa. Antum masalah ahlinya di mana? bid'ah. Bid'ah, bahas bid'ah juga nggak apa-apa. Ini gimana Iya, sih? biar Ini panitianya kok nggak jelas banget tuh. Diskusi Jelas, aja sampai jelas. sekarang belum ditentukan. antum yang jelas tentukan. Ya itu udah ditentukan saya itu- Ustadz ABS sudah ditentukan Saya itu tuh. diundang. Ya udah, Iya, kami iya. tentuin Kenapa bid'ah. saya diundang saya Ya itu kan udah diterangin, alasannya. Ustaz, udah diterangin. Temanya sudah diterangin. Tinggal antum bersedia atau tidak. Kalau emang tidak ya enggak apa-apa. Tapi kalau emang Yang- bisa ya yang- monggo buat nambah yang ilmu mengundang yang hadir siapa? di room ini. Yang undang Bang yang Eskot. mengundang. Oke. Bang Eskot ngundang Temanya antum apa, ke room Bang ini. Eskot? Temanya apa Bang Eskot? Tauhid 3 bid'ah, kata beliau. Apa? Mau Apa tentang tadi? Tri Tauhid atau bid'ah terserah. Menurut Tri Tauhid. Ustadz ABS, Pak ABS pilih mana terserah. Nanti Itu di buat judulnya saya. nih. Gimana? Kalau Itu dua- niat, Kadang kok malah jadi kalaupun terserah. niat itu bid'ah gitu loh. Itu 2 tema yang diajukan oleh orang yang mengundang antum. Antum bisa pilih salah satunya atau dua-duanya. Pertanyaannya, antum bersedia tidak diskusi sama saya? Mas, antum itu bukan pengatur loh. Yang mengatur itu yang ngundang loh. Antum kok menjadi ngatur sih? Tanya, bukan mengatur, bertanya. Mengatur Tadi- itu pernyataan, bukan Bentar. pertanyaan. Itu Ustadz dulu, JLC tadi dulu. menjelaskan, Itu gimana Ustadz, itu? menjelaskan keinginan yang undang Ya, seharusnya. antum. Yang undang antum Menjelaskan Bang itu yang Eskot. undang dong. Oh ya monggo Bang Yang Eskot. menjelaskan itu yang Monggo undang Bang dong. Eskot. Gimana sih? Ya maafin Ustadz, maafin. Saya Maaf ngomong. ya Mas ABS, mangga. Astagfirullahaladzim. Oke, silakan Bang Scott dijelaskan. Ngomong Pak ABS. Jadi begini Pak ABS. Saya mengundang Anda karena menurut saya gitu. Kang ABS ini mumpuni lah melawan teman-teman kami dari Basmi gitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekiranya gitu saya mengundang Anda, saya berharap Anda mau diskusi dengan kami dengan tema materi apa yang Anda kuasai. Mau materinya itu bid'ah ataupun Tri Tauhid. Silahkan Anda pilih. Gitu Pak ABS. Silakan Pak ABS. Kok Anda dikatakan mumpuni melawan? Itu tujuannya untuk saling melawan ya? Tidak, Ustadz, supaya kami bisa dapat manfaat dari bola. Karena selama ini kan Ini mungkin ya. bid'ah menurut antum beda dengan bid'ah menurut kami. Nah, di sini kita pingin penjelasan aja. Ya monggo, udahlah apa namanya sesimpel itu aja. Gimana Bang Eskot? Ulangi Bang Eskot. Nggak mau, bilang nggak mau. Udah. Kan simple ya, daripada beralasan sana sini. Loh, ntar Anda itu Apa Bang Eskot, alasannya juga bisa diterima. Bang Eskot yang undang ABS, coba tolong dikondisikan biar sejuk, langsung dimulai aja diskusinya, jadi biar enak ya. Jadi begini, kita diskusinya santai Pak Des. Jadi
dalam artian jangan konotasinya lawan itu buruk gitu. Lawan ini bisa jadi lawan diskusi itu bukan buruk konotasinya Pak ABS. Kan begitu Pak ABS. Jadi kalau kira-kira Pak ABS mau menguasai materinya, misalkan menguasai materi bid'ah gitu kan, ayo diskusi dengan teman-teman di sini. Ada Hilman, ada JLC. Terserah Pak ABS mau pilih mana. Yang saya bid'ahkan apa? Kalau mau diskusi yang saya bid'ahkan apa? Anu talafut bin niat, Ustaz ABS. Talafut bin niat itu Kan itu talafut Bang bin Abes, niat. maksud Bang X. Dio, sabar dulu, Dio, naik sih, Dio, saya turun Ini ke kok malah atas, jadi- saya naikkan Dio, naik Dio, bener. Gak apa-apa. Bukan antum yang dibilang ada Ya, banyak namanya banget. Dio. Santai Bang Abes, santai. Dio naik Dio. Tenang aja, di room Aswaja kita tetap menghormati kok. Sepertinya sudah tidak ada di peredaran ini Pak Dio. Oke, lanjut aja, silakan Pak ABS. Kira-kira Pak ABS mau menguasai apa nih materinya? Misalkan Pak ABS menguasai materi bid'ah, ayo diskusi sama teman-teman. Saya itu diundang, terus saya Iya, saya membicarakan undang Pak. apa? Ini ya Allah, habis di sini. Tentuin aja waktunya Bang ini. Eskot, tentuin aja bid'ah udah selesai gitu Bang. Oke, Jangan dipilih Bang. Silahkan diskusi dengan teman-teman kami dari JLC ada, dari Ustaz Ilman ada. Temanya bid'ah. Host, tolong dirubah judulnya host. Dirubah jadi diskusi seputar bid'ah gitu. Silakan host, dirubah judulnya host. Kalau bisa dinaikin ini ABS dengan JLC atau Ustaz Hilman. ABS pilih mana nih? Langsung aja kita melangkah satu poin lagi. Pilih mana nih? Hilman atau JLC? Antum sudah dijadikan moderator, atur saya belum bisa paham. Duh, ini yang Antum undang dikecilin tuh, dulu. Dikecilin dulu. Host. Antum kecilkan diri sendiri. Gimana Pak Abes, pilih mana nih, Hilman atau JLC? Gimana toh? Ini kok pengundangnya enggak? Begini Saya Bang sebagai Abes. moderator menyediakan Diundang. tempat dan waktu kepada ABS untuk diskusi dengan teman-teman Aswaja. Sebagai Anda kan sebagai Wahabi Saya Salafi, itu diundang kok malah suruh milih gimana sih? Langsung aja Bang X dengan sajian dah nggak apa-apa. Nah, Biar kita nggak- aja. Kalau nggak mau milih langsung sama Ustadz Jian di atas. Antum Siap, diundang untuk diskusi. Silahkan paparkan pemahaman bid'ah yang Oh, antum ini pahami. ada yang ngatur lagi nih. Ini Enggak, Ini saya siapa? cuma menyambung ini yang ngatur lagi menyambungkan. siapa ini? Kok ada pengatur Bukan lagi? ngatur. dikasih pilih bukan nggak ngatur. mau, dipilihin nggak mau. Pengatur bukan? Pokoknya gini, Pengatur. maksud Udah, saya udah, gini. Saya Ustadz nggak ngatur, Firman, cuma. udah ada Ustadz Firman, dah biar Pengatur nih. bukan? Bang Abes sama Siap. sajian. Pengatur bukan? Bang Eskot mulai Bang Eskot mulai jadi moderator, dikasih waktu Siap, Bang. siap. Saya kasih waktu Ustaz Hilman 3 menit untuk bernarasi gitu kan. Host Ustadz bisa Jian, di-mute Ustadz dulu, Jian, host. Sama Ustadz Jian, Ustadz Jian. Siap. Saya kasih Ustaz Jian 3 menit. Silakan bernarasi. Yang lain di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pembahasan kali ini ialah tentang bid'ah. Jadi apa definisi bid'ah, cakupannya sejauh mana, dan apa saja contoh-contohnya. Jadi secara garis besar bid'ah itu ada tiga pemahaman ulama. Ada jumhur fuqaha yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah atau bid'ah dhalalah, atau sebagian membagi menjadi 5 sesuai dengan hukum. Ada juga kelompok kedua, yakni Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi sendiri sebenarnya juga membagi bid'ah. Cuman bid'ah beliau dengan versi beliau sendiri dengan nama bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Ya, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Ini versinya Imam Syatibi yang tidak berasal dari salaf
karena Imam Syatibi itu bukan ulama salaf. Yang ketiga, bid'ah yang nggak ada pembagiannya. Semua bid'ah sesat hukumnya haram. Berbeda dengan Imam Syatibi yang menyatakan nggak semua bid'ah itu hukumnya haram. Ada bid'ah yang hukumnya makruh saja. Jadi wa ala kulli hal, mau itu jumhur fuqaha yang membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dhalalah, atau Imam Syatibi itu membagi bid'ah dengan versinya. Cuman bedanya, pembagian bid'ah jumhur fuqaha itu berasal dari salaf, yakni dari Imam Asy-Syafi'i. Adapun pembagian bid'ah Imam Asy-Syatibi itu tidak berasal dari salaf. Tidak ada salaf yang mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Itu tidak ada. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, dalam setahu saya, orang-orang yang mengklaim bahwa mengikuti Imam Syatibi dalam pembahasan bid'ah itu sebenarnya bunuh diri. Kalau itu dikatakan oleh teman-teman Salafi Wahabi. Kenapa? Imam Syatibi itu membid'ahkan orang-orang yang mengatakan Allah ada di atas aras ataupun Allah ada di arah atas. Ya, itu dalam pandangan Imam Syatibi. Salah satu bid'ah dalam akidah ialah orang-orang yang mengatakan Allah punya arah atas. Jadi teman-teman salaf ini sebenarnya bunuh diri, ikut Imam Syatibi tapi akidahnya kena salah. Mudah kelewat yang. Jadi segitu saja pembahasannya, bahwa setiap ulama itu pada akhirnya juga membagi bid'ah. Oke, habis waktunya Ustaz Jan. Silakan habis 3 menit buat antum. Apa yang perlu saya tanggapi? Coba jelasin apa yang dimaksud dengan idhofiyah. Coba apa yang dijelaskan dengan yang dimaksud dengan hakikiyah. Apa maksudnya itu? Itu yang silahkan direspon sesuai pengetahuan Anda. Nanti direspon sama Ustaz Dian. Yang lain enggak, saya larang ikut campur. Silakan. Dia yang bawa kok dijelasin loh. Dia itu mengatakan apa itu yang dimaksud hakiki, apa yang dimaksud dengan idhofi. Terus salahnya dari Imam Syatibi apa? Tolong jawab. Simpel aja. Monggo dipersilakan dulu, diberikan waktu 3 menit untuk beliau bernarasi. Biar juga nanti saya bisa menanggapi balik gitu. Karena kita kan belum masuk sesi tanya jawab nih. Oh, kemana orangnya? Halo? Tes? Orangnya mana ya? Ustaz ABS nggak biasa diskusi jadi kurang paham. Oh, iya, naik lagi. Ustaz ABS sudah naik lagi. Sorry, kenapa ABS? Mungkin host dicabut dulu, moderator yang lain mungkin host. Yang lain moderator yang lain dinonaktifkan dulu. Siapa tahu barangkali ada yang jahil mungkin ya. Oke, dilanjut. Silakan. Mungkin mau TikTokan Ustaz Jan. Ustaz ABS maunya TikTokan. Ya silakan. Nanti baru dikasih waktu. Oke, silakan bernarasi dulu, silakan. Entar. Siapa yang barusan bicara saya mau TikTokan? Siapa barusan bicara itu? Kecil suara antum ABS, kecil banget suara antum. Enggak, siapa yang barusan ngomong saya mau TikTokan dulu? Siapa tadi barusan? Tadi kan Anda mau minta respon daripada Ustaz Dian atau gimana? Saya itu dikeluarin loh, saya itu nggak megang HP loh dari tadi itu. Kenapa kok saya dituduh saya mau TikTokan aja? Iya, silakan maunya Anda. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya buat Anda. Maksudnya TikTokan itu gini, Ustaz. Maksudnya TikTokan nggak ada waktu. Maksudnya langsung antum nanya, Ustaz Dian jawab gitu, Ustaz. Iya, saya nggak ada waktu. Saya mengatakan kalau antum membandingkan antara Imam Syafi'i dengan Imam Syatibi, terus dikatakan Imam Syatibi bukan salaf, Imam Syafi'i yang antum katakan salaf. Coba salahnya Imam Syatibi apa dari pengertian idhofiyah dan hakikiyah itu apa? Salahnya apa? Gitu loh. Kalau Anda mengatakan tadi bunuh diri pula, coba jelasin kepada saya apa yang dimaksud dengan idhofiyah, apa yang dimaksud dengan hakikiyah. Salahnya apa dari Imam Syatibi? Ini tuh bukan jalan yang budiman. Silakan. Masih ada waktunya 2 menit. Ustaz Abes, silakan. Masih ada 2 menit. Langsung saya berikan aja, suruh menjelaskan aja. Siap. Saya reset dulu. Oke. Silakan Ustaz Dian direspon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa pada akhirnya ulama mau itu Imut dulu ABS. Saya mute dulu. Imam Syatibi
itu pada akhirnya akan membagi bid'ah. Jadi kalau memang Ustadz ABS, saya nggak tahu ya, beliau udah tahu atau tidak tentang bid'ah hakikiyah dan idhofiyah itu, sehingga beliau minta penjelasan pada saya nggak tahu. Tetapi pada akhirnya beliau juga mengakui bahwa Imam Syatibi juga membagi bid'ah. Jadi klaim bahwa kullu bid'ah itu sesat, klaim bahwa setiap bid'ah sesat ini runtuh dengan sendirinya. Tidak semua bid'ah sesat, akan tetapi bid'ah ataupun tidak ada bid'ah yang terbagi-bagi, nggak ada pembagian bid'ah, ya. Ini terbantahkan dan gugur. Kemudian yang kedua, tentang bunuh diri. Jadi kalau antum pelajari akidah Imam Syatibi itu Asy'ariyah. Itu kalau antum tahu. Dan ini diakui oleh ulama Salafi Wahabi sendiri yang bernama Nasir bin Hamad. Ya, nama kitab beliau Al-I'lam bi Mukhalafat Al-Muwafaqat wal I'tisam. Karya Syekh Nasir bin Hamad, Maktabah Ar-Rusydu di Riyadh. Di sini Imam Syatibi itu membid'ahkan, ya, membid'ahkan orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki jihah. Jadi disebutkan di sini wa misaluhu fi millatil Islam madzahibudz zahiriyah. Contoh-contoh bid'ah dalam akidah dalam agama Islam itu mazhab zahiriyah yang mereka itu menetapkan anggota, menetapkan bagian seperti punya mata, punya tangan, punya kaki, punya wajah, wal jihati, punya arah. Ya, ini termasuk perkara bid'ah. Kemudian dalam Al-I'tisam jilid 2 halaman 707 tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya bid'ah itu ada kala bid'ah yang menyebabkan kepada kekufuran, seperti menjadikan patung sebagai sesembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada bid'ah yang tidak menyebabkan kepada kekufuran, hanya sesat saja, seperti kal qauli bil jihati inda jamaah, seperti perkataan Allah punya arah. Jadi orang-orang yang mengikuti konsep Salafi, yang mengikuti konsep bid'ah versinya Imam Syatibi, ini sebenarnya mereka ini bunuh diri. Kenapa? Imam Syatibi membid'ahkan akidah mereka. Gitu maksud saya bunuh diri, Ustadz ABS. Saya minta maaf kalau kepanjangan. Silakan direspon ABS, di mute dulu Ustaz Jan. Oke, lanjut. Ustaz ABS di open mic. Subhanallah. Ini mohon maaf ya, anak itu pertanyaan itu semudah itu loh. Kenapa kok jalannya lari-lari kemana-mana sih ya? Pertanyaan saya itu mudah tadi. Apa pengertian idhofiyah dan apa pengertian hakikiyah dari Imam Syatibi? Itu pertanyaan saya. Kedua, salahnya Imam Syatibi itu di mana? Itu pertanyaan mudah. Kalau Anda nggak bisa jawab, mohon maaf, saya jawab aja. Nih, yang dimaksud dengan bid'ah idhofi dan dimaksud dengan bid'ah hakiki. Bid'ah idhofi adalah bid'ah, yaitu yang mana di situ usul ibadahnya itu ada. Itu idhofi. Contohnya sholat, itu idhofi. Bid'ahnya sholat itu ada, kemudian dia nambah-nambahi di perkara di dalam sholat, maka ini idhofi. Yang kedua, bid'ah hakiki itu adalah bid'ah yang secara asal usul nggak ada sama sekali nggak ada asal usulnya dari Nabi wala sahabat. Inilah bid'ah hakiki. Seperti permisalan apa contohnya, yaitu merayakan perayaan Maulid Nabi. Asal usulnya sama sekali nggak ada di dalam Islam. Nabi tidak, sahabat tidak. Nah, kalau yang idhofi adalah bid'ah yang di situ ada asal usulnya. Contoh tadi sholat kok ditambah-tambahi dengan sholawat ketika selesai waladhdallin. Nah, itu namanya idhofi namanya. Kenapa? Ini ada tambahan dari amalan yang sudah ada contohnya. Nah, ini demi idhofi. Terus saya katakan, salahnya di mana Al-Imam Syatibi memberikan pengertian ini? Malah lari ke sana, lari ke sini.
dan seterusnya. Adapun hasil bid'ah itu memang betul ada yang mukafiroh, ada yang mufasikoh. Bid'ah itu ada yang mukafiroh. Mukafiroh itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh, kita ambil contoh, ketika seseorang dia nyembah kuburan atas nama Islam, dia sujud kepada kuburan, meminta kepada penghuni kubur dengan sadar, sedangkan ilmu sudah disampaikan, hujah sudah ditegakkan, kok dia tetap ngeyel melakukan amanat bid'ah tersebut, ya bisa jadi mukafiroh. Ada yang mufasikoh, yang bisa menjadi fasik pelakunya. Kenapa? Karena dia muqallid, nggak tahu ilmunya dan seterusnya, nggak mau belajar, dia cuma taklid buta saja. Itulah yang disebut dengan mufasikoh. Lah ini malah lari ke sana kemari. Astagfirullahaladzim. Tuh, saya perjelas. Pertanyaan saya jelas. Idhofi apa? Hakiki apa? Kemudian yang salahnya di mana Imam Syatibi itu? Nah, kalau seperti ini coba saya tanya, apa salahnya Imam Syatibi? Silahkan. Jangan lari-lari kemana ke sana kemari deh. Sudah. Fokus gitu loh. Oke, saya tidak menjawab, bukan saya tidak tahu. Antum bisa buka sebagai tambahan, antum bisa buka dalam Al-I'tisam yang ditahqiq oleh Syekh Al-Halali, jilid pertama halaman 376, 367. Wa ammal bid'atul idhafiyah fahiya allati laha sya'ibatan ihdahuma laha minal adillati muta'alliq fala takunu min tilkal jihati bid'ah wal ukhra laysa laha muta'alliq illa mithla ma lil bid'atil haqiqiyah. Kan gitu. Jadi konteks bid'ah idhafiyah itu ada dua konteks. Dari satu sisi memiliki landasan, satu sisi tidak ada landasan. Apakah benar atau salah? Di sini tidak ada yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syatibi benar atau salah. Karena sikap kami Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah sikap yang bertoleransi. Itu satu. Yang kedua, kalau antum benar-benar mengikuti pemahaman Imam Syatibi, antum harus membid'ahkan juga akidah antum sendiri atau akidah ulama antum yang mengatakan Allah ada di arah atas. Jadi nggak ada yang salah. Jangan di framing kami menyalahkan Imam Syatibi. Tidak, kami tidak menyalahkan. Sikap kami Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda, tidak masalah selama itu perkara ijtihadi. Yang tidak boleh menyalahkan. Nah, gitu. Cuman mau antum ikut jumhur fuqaha, mau antum ikut Imam Syatibi, tetap ya, dua-duanya sepakat bahwa menetapkan arah itu bid'ah. Itu maksud saya bunuh diri. Nggak ada yang menyalahkan Imam Syatibi. Jadi jawaban saya, pertama, tidak ada yang menyalahkan Imam Syatibi. Kedua, kalau antum benar-benar ikut Imam Syatibi, antum harus jujur kepada umat bahwa akidah mengatakan Allah ada di arah atas itu juga bid'ah. Mengatakan Allah qu'ud atau julus bersemayam itu juga bid'ah. Mengatakan Allah punya tangan itu juga bid'ah. Itu semua dalam pandangan Al-Imam Asy-Syatibi. Begitu. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Tapi saya belum mau nanya ini, nanti saya tanya. Silakan Ustaz ABS di open mic. Kalau ahsannya Ustaz dikasih waktu saja gitu. 2 menit. Beliau kayaknya lebih senang tiktokan seperti ini. Yang penting selama kondusif dilanjutkan aja, kecuali tidak kondusif. Oke, lanjut. Silakan open mic Ustaz ABS. Saya itu nggak megang HP loh. HP itu saya kantongin di atas. Saya itu lagi di bis. Tadi nonton nanti open mic diopenkan saja. Kita itu membahas tentang takrif dari definisi bid'ah. Antum mengatakan itu tidak ada yang salah. Ya sudah selesai, tidak ada yang salah. Berarti Imam Syatibi benar, tidak ada yang salah. Kenapa kok antum tadi mempermasalahkan gitu loh? Di awal tadi mempermasalahkan, dibandingkan juga dengan perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Terus antum kenapa kok lari malah membid'ahkan Allah yang dikatakan berarah di atas? Sekarang saya tanya, yang memaknai Allah itu dengan julus? Silahkan. Karena ulang pertanyaannya. Siapa yang memaknai Allah itu dengan julus? Antum tadi mengatakan Allah itu julus. Ya siapa yang memaknai itu?
Siap. Siap dulu, atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita bisa buka, tapi saya nggak bisa lama-lama ya. Biar maghrib di sini. Nah, ini ketemu. Jadi siapa ulama yang menetapkan istawa itu artinya julus? Kan begitu ya. Jadi saya jawab. Ini sekaligus saya juga ada pertanyaan. Ya. Ini. Teman-teman bisa buka dalam kitab Majmu' Fatawa Warasail Fadilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jilid pertama Fatwa Aqidah. Saya nggak tahu antum mengakui beliau ini sebagai ulama, nggak tahu. Tapi ini salah satu ulama Wahabi yang terkenal. Antum buka jilid pertama di halaman 135. Anda buka, apa kata beliau? Ini sedang membahas istawa ya. Nah, ayatnya Ar-Rahman wal arsy istawa dan seterusnya. Wa amma tafsiruhu bil julus. Adapun menafsirkan istawa dengan julus, faqad maka sungguh telah dinukilkan oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau Sawa'iqul Mursalah. Ya. Dari Kharijah bin Mus'ab hingga seterusnya. Jadi beliau di sini mengakui bahwa istawa itu artinya apa? Julus, atau bahasa Indonesianya apa? Duduk. Dan ini yang dibid'ahkan oleh Imam Syatibi. Begitu, Bapak. Bisa dipahami ya? Sudah, Ustaz Dian? Saya open mic. Pertanyaan saya balik. Okay. Sebentar, pertanyaan saya balik. Jangan beliau dari tadi nanya. Pertanyaan saya, satu, antum mengaku tidak bahwa dalam konsep bid'ah Anda tidak mengikuti ulama salaf? Kenapa? Saya nggak bilang Imam Syatibi salah. Disclaimer. Saya nggak bilang Imam Syatibi salah. Cuman saya ingin menekankan Imam Syatibi di sini bukan ulama salaf. Sehingga Bapak atau Ustadz ABS memahami konsep bid'ah bukan menggunakan pemahaman ulama salaf. Itu iya atau tidak? Pertanyaan pertama. Yang kedua, menurut antum memberikan istawa dengan makna julus itu bid'ah atau tidak? Menurut antum. Silahkan. Oke, saya mute ya. Ustaz Dian, saya open mic. Silakan Ustaz ABS, saya sudah undang untuk open mic. Saya tadi udah ngomong panjang loh ya. Kenapa baru dibuka mic saya? Enggak, ini biasa jaringan itu, delay biasa itu. Lanjut ABS, Ustaz ABS. Pertama, tadi mengatakan takrif dari bid'ah itu mau dari salaf, dari kholaf. Kalau Anda tidak mengatakan itu tidak salah, kenapa masih dipermasalahkan sama antum gitu loh? Kalau seandainya saya memakai konsepnya Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, apakah salah? Anda tidak mengatakan tidak salah, kenapa masih dipertanyakan lagi? Itu yang pertama, itu janggal itu saya. Yang kedua, coba deh itu baca tentang julus itu ketika saya Utsaimin apa memberikan pengertian julusnya itu ketika beliau memberikan takrif secara lughawi untuk makhluk atau untuk Allah, itu julus itu dinisbatkan kepada Allah atau makhluk? Coba dibaca yang lengkap. Cuman itu Ustaz ABS, saya tutup mic-nya, saya serahkan ke Ustaz Dian. Itu aja. Pertanyaan Ustaz Dian gimana? Oh, oke, lanjut. Pertanyaan saya kedua dijawab atau tidak? Belum. Dilempar, dijawab dulu dengan pertanyaan. Silahkan. Mau dilanjut Ustaz ABS? Sebentar dulu Ustaz Dian. Saya butuh perjelasan terkait pertanyaan saya. Oh, iya, bisa diulangi. Silakan diulangi lagi. Pertanyaan saya,
apakah memberikan makna istawanya Allah itu dengan makna julus itu bid'ah atau tidak? Pelan-pelan, pelan itu. Bukan Subhanallah. bahasa, tapi istawanya Allah bimakna julus, bid'ah atau tidak? Oke. Itu aja Ustaz Jan, saya close mic ya. Adik. Saya katakan istiwa itu istiwaan yaliku fi jalalihi. Istiwaan yaliku fi jalalihi. Saya ulang lagi, istiwaan yaliku fi jalalihi. Karena apa? Tidak ada bagi kita kemampuan untuk memikirkan masalah bab itu. Karena Allah tidak mengabarkan tentang seperti apa kaifiyah tentang istiwanya itu, Allah tidak mengabarkan. Terus saya tanya, siapa yang mengatakan itu julus? Kalau Anda menisbatkan tadi yang mengatakan Syekh Utsaimin di kitab mana dia mengatakan julus? Apakah julusnya itu dinisbatkan kepada Allah atau julus yang dimaksud dengan julus lughawi? Istiwa lughawi. Itu loh. Kalau siapapun dia seandainya ya itu istiwa dikatakan julus bagi Allah, julus bagi Allah. Cermati kata-kata saya. Julus bagi Allah, jelas itu bid'ah. Kalau itu seandainya Istawa kepada saya ulang sekali lagi. Bisa gantian, jangan saling timpa. Oke. Sorry. Selesaikan dulu ABS. Saya katakan sekali lagi, kalau seandainya itu julus dinisbatkan kepada Allah, jelas itu bid'ah. Makanya saya katakan, itu julus yang dimaksud dalam kitab tersebut, apakah itu dinisbatkan kepada Allah atau itu makna general, makna bahasa umum. Sudah, Ustaz ABS? Silakan. Saya close mic. Oke. Silakan Ustaz Jan. Siap, sebentar saya cari data. Jalasa julus 23. Betul. Ya, jadi betul bahwa ulama-ulama Wahabi seperti ada beberapa data yang saya temukan di sini. Salah satu di antaranya dalam kitab Al-Ajwabatus Sa'adiyah Anil Masailil Kuwaitiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Saudi. Ini gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Apa kata beliau? Fakadzalika nusbitu annahu istawa ala arsyihi istawaan yaliku bijalalihi. Itu betul seperti yang Ustaz ABS bilang. Tapi Ustaz ABS nggak tahu, mungkin beliau duluan pulang jadi kepotong, padahal ada lanjutannya. Sawaun atau sawa ya, fussira dzalika bil irtifa'i au bi uluwihi ala arsyihi au bil istiqrari au bil julus. Fahadhihi tafasiru waridatun anis salaf. Kami menetapkan Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya. Baik itu diberikan makna naik, tinggi di atas aras, atau istiqrar, berada, menetap, au bil julus, atau duduk. Fahadhihi tafasir, tafsir-tafsir yang empat ini ada keterangan dari salaf, diakui salaf beliau. Maka gurunya Syekh Ibnu Utsaimin di sini melakukan bid'ah dalam akidah. Satu, ini perlu saya tunjukkan atau bagaimana? Bukan. Kalau memang ada referensinya silakan. Siap. Saya udah lama ngumpulin begini nih. Ini kitab, aduh kenapa nih ya? Tapi saya nggak bisa lama nih, udah hampir maghrib di sini ya. Siap. Nanti di santai-santai aja. Dalam kitab Jawabus Sa'adiyah Anil Masailil Kuwaitiyah, ya, buka di halaman 147. Apa kata beliau? Ini sudah saya tandai. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, au bil julus. Fahadhihi tafasiru waridatun anis salaf.
tafsir-tafsir istawa dengan duduk, berada, naik, tinggi, itu tafsir yang berasal dari salaf, diakui sama beliau. Ini gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, ini kami udah ngumpulin banyak ini. Ini kitab semua, kitab isi Wahabi semua udah kumpulin. Kemudian siapa lagi yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala bil julus ala arsy? Di antaranya dalam kitab apa ini judul kitabnya, lupa saya. Entah kadumu, entah kudumu, ini kudumu. Host, jangan ngopi host, bentar. Istawa itu diberi bid'ah. Ini secara tidak sadar beliau membid'ahkan ulamanya sendiri. Karena harus diakui untuk teman-teman yang benar-benar meneliti bagaimana akidah Wahabi dalam bab akidah, mereka menetapkan apa? Istiqrar, itu menetapkan. Saya punya banyak datanya. Istiqrar itu nggak ada Rasulullah dan sahabat. Ya, tidak ada yang sahih tentunya dari Allah dan Rasulnya menetapkan istawa dengan mana istiqrar. Dan banyak ulama membid'ahkan memberi makna istiqrar itu. Gitu. Istiqrar julus. Ya. Kalaupun ada dari salaf, itu Muqatil bin Sulaiman. Gitu. Terima kasih. Saya izin undur diri dulu ya. Udah maghrib di sini. Oke. Open mic, Ustaz ABS. Ibnu Hasani, monitor Ibnu Hasani, Ustaz Hilman monitor. Siap. Aman. Kalau mau lanjut yang tadi bisa. Oh, antum Ustaz Hilman, siap. Mana mantap saya. Tergantung ABS mau yang mana. Saya itu belum tadi loh. Saya itu belum mendapatkan jawaban. Tadi siapa CLC tadi? Iya. Pertanyaan saya mengatakan gitu. Saya mau bicara. Ini astagfirullahaladzim. Iya, silakan. Ini moderatornya mana ini? Siap. Aman. Saya mute semua. Semuanya saya mute. Oke, lanjut Ustaz ABS. Pertanyaan saya mudah. Tadi itu istiwa tadi dinisbatkan kepada siapa? Allah atau yang dimaksud dengan makhluk? Gitu loh. Apakah saya As-Sa'di rahimahullah ta'ala itu menisbahkan julus bagi Allah? Mana buktinya? Kalau dia mengatakan bahwasanya sifat istiwa itu bermakna itu irtafa'a, itu jelas para salaf itu secara lughah menetapkan yang namanya istiwa juga irtifa'. Saya tanya itu apakah beliau menetapkan julus bagi Allah? Baca nggak dia dalam tafsir As-Sa'di? Ini saya bacakan tafsir As-Sa'di ya. Ketika beliau mentafsiri Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ai alladhi huwa arfa'al makhluqat wa a'zamuha wa awsa'uha istawa istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa yunasibu 'azamatu wa jamaluhu wa fastawa 'alal arsy wa ihtawa 'alal mulk. Ini beliau mengatakan seperti itu, nggak ada beliau mengatakan julus bagi Allah itu nggak ada dari Al-Imam Sa'di. Kalau beliau menjelaskan bahwasanya sifat istiwa itu dimaknai oleh para salaf secara lughah, ditetapkan istiqra, kemudian apa tadi irtifa, itu para salaf memaknai secara istiwa lughatan seperti itu. Itu loh. Terus apa urgensinya kalau dia menuduh terus saya membid'ahkan ulama sendiri, itu yang mana? Saya membid'ahkan ulama saya itu yang mana? Sudah pergi duluan ya sudah. Itu aja Ustaz. Nanti direspon sama Ustaz Hilman. Itu aja pertanyaannya Ustaz ABS. Oke, lanjut aja dulu. Siap. Ganti lagi pemateri. Beliau lagi sholat masuk maghrib di wilayah beliau. Sudah bisa, Ustaz? Belum. Saya minta izin dulu sama ABS. Bagaimana ABS?
sudah bisa direspon? Apa? Sudah bisa direspon? Ya sudah lah, orang-orang Oke, yang ada. saya mute ya. Oke. Ya, Silakan Ustaz Hilman. Mungkin ini Ustaz, terkait yang tadi diskusi dengan ABS dengan Ustadz Zian, itu kan implikasi dari bid'ah yang dibahas di awal. Saya ingin kembali ke ke pembahasan awal yang ditentukan oleh moderator dan host room, di mana yang kita diskusikan adalah tema tentang bid'ah. Nah, di sini kita sebaiknya melihat apa yang terjadi di hari ini, kemudian pemahaman salafus soleh yang berkembang sampai ulama hari ini terkait tema yang kita bahas. Pertama, kita melihat definisi bid'ah itu yang dikatakan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arabi, al-bid'atu al-hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah perkara baru atau apa saja yang baru dibuat setelah sempurnanya agama. Kemudian, kita melihat bid'ah ini menjadi terbagi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah, atau ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya, ditulis dengan isnad yang muttasil sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya al-bid'atu bid'atani, al-bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Fa ma wafaqa sunnah fa huwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fa huwa madmumun. Bid'ah itu terbagi dua, bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji, dan bid'ah yang tercela. Yang sesuai dengan sunnah maka itu yang terpuji, dan yang menyelisih sunnah itulah yang tercela. Kemudian kita melihat pembahasan yang lebih lebar disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mubin, bahwasanya bid'ah yang terpuji atau bid'ah hasanah ini adalah bid'ah yang punya kesesuaian atau punya dasar dalil di dalam Al-Quran, sunnah, ijma' atau athar. Sedangkan bid'ah yang menyelisih hal ini adalah bid'ah yang dolalah. Di sini kita melihat kawan-kawan dari orang-orang yang mengikuti pemahaman Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi itu menolak adanya bid'ah hasanah, sedangkan bid'ah hasanah ini disampaikan oleh salah satu a'immatu salafis soleh, salah satu para imamnya salafus soleh, di mana beliau adalah Imam Asy-Syafi'i, yang beliau berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Nah, di sini kita ingin mempertanyakan kepada saudara ABS yang kita lihat condong kepada pemahaman Ibnu Abdul Wahhab, di mana menolak adanya bid'ah hasanah di beberapa statement beliau. Nah, ini kita mempertanyakan apa dasar mereka di dalam mengatakan tidak adanya bid'ah hasanah. Terima kasih. Oke, saya close ya Ustaz Ilman. Oke. Close mic. Oke, silakan Ustaz ABS. Saya undang open mic. Semangat Ustadz ABS, kasih paham, kasih dalil Quran dan hadis. Belum. Ini baru ya sudah terbuka. Oke, silakan Ustaz ABS. Saya tanya kepada Hilman, dua bid'ahnya tentang yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu, satu dasarnya apa? Kemudian saya tanya dua bid'ahnya apa? Bid'ah hasanah itu. Batasan dari kategori bid'ah hasanah apa, Man? Jawab, Man. Oke, silakan Ustaz Ilman. Langsung aja, mungkin mau token. Nanti kalau sudah tidak kondusif saya mute lagi. Oke, silakan. Siap. Saya akan bukakan kitab yang membahas tentang dua bid'ah hasanah. Dan tolong kemudian setelah saya menjawab pertanyaan ini, tolong saudara ABS juga menjawab pertanyaan kami dari dalam kitab Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam menjelaskan Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwal bid'atud dhallah wa ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dhalik fa huwal bid'atul mahmudah. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya apa saja yang baru dibuat dan menyelisih Al-Qur'an, kitaban atau sunnah atau ijma' atau athar, maka itulah bid'ah yang tersesat, bid'ah yang sesat. Dan apa saja yang baru dibuat berupa kebaikan dan tidak menyelisih sesuatu dari yang disebutkan tadi, kitab, sunnah, ijma' dan athar, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menambahkan kesimpulan di situ, walhasil annal bid'ata al-hasanah muttafaqun ala nadbiha, bahwa kesimpulannya bahwasanya bid'ah yang baik itu disepakati terhadap anjurannya. Nah, di sini
saya rasa sudah memberikan doabit di dalam bid'ah yang terpuji itu atau bid'ah yang baik itu, yaitu tidak menyelisih daripada Al-Quran atau sunnah atau ijma ataupun asar. Kita ingin mendengar narasi dari saudara kita Ustadz ABS yang mengikuti, yang condong kepada pemahaman Ibnu Abdul Wahab atau kawan-kawan yang kita sebut Wahabi di dalam menolak adanya bid'ah yang terpuji, sedangkan itu adalah bagian dari pemahaman salafus soleh. Apa dasar kalian di dalam mengatakan bahwasanya tidak ada bid'ah hasanah? Terima kasih. Bentar, man, ini cara diskusi yang sopan toh, man. Diskusi itu coba fokus ke inti masalah, nggak usah framing ini loh ABS yang condong kepada Muhammad, dari tadi disebutin itu aja. Coba fokus toh, man. Jangan seperti itulah, antum tuh framing ini loh ABS dia condong kepada Ibnu Abdul Wahab, dari tadi disebutin berkali-kali. Semangat, fokus Ustadz ABS, semangat. Lucu gitu, man. Pertanyaan saya itu gampang. Saya dulu dari tadi nggak ada framing loh, Mak. Kamu udah framing saya udah lebih 3 kali dari tadi, Mak. Subhanallah. Seperti inikah kualitasmu, man. Sampai kemarin ngatain saya dajjal itu belum minta maaf loh itu. Jawab Ustadku. Iya, saya jawab. Kalau tadi dikatakan bid'ah hasanah itu adalah tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih as-sunnah, tidak menyelisih ijma, tidak menyelisih athar, ya apa itu dikatakan bid'ah? Kalau tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih as-sunnah, berarti kan ada kesesuaian dengan Al-Quran, berarti muwafaqah bis sunnah, muwafaqah bil ijma, muwafaqah bil athar. Apakah itu dikatakan bid'ah? Seperti itu. Sedangkan Anda tadi membawakan definisi bid'ah itu adalah ma'ubtudi'a atau ma'uhdisa, tadi antum sampaikan. Berarti antum sendiri membawakan definisi yang tanakut. Tuh, man, seperti itu. Antum paham tanakut enggak? Gak usah framing lagi, gak usah perlu, ini yang condong kepada Ibnu Abdul Wahab. Dari tadi itu aja. Lucu jadinya, man, itu, man. Oke, Ustadz Abes, gak usah framing lah, gak usah framing. Apakah Anda mau menjawab atau tidak pertanyaan daripada Ustadz Hilman? Saya akan menjawab, tapi tolong hentikan framing gitu loh. Gak perlu ngomong-ngomong ini loh, ini loh. Itu tandanya orang. Silakan dijawab pertanyaannya, Ustadz Hilman. Gak sehat. Ya, langsung dijawab saja. Tidak kemana-mana. Saudara Lucy, antum jawaban saya gini. Kalau Anda mengatakan bid'ah hasanah itu definisinya tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih as-sunnah, sesuatu yang tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih as-sunnah, terus Anda mengatakan bid'ah hasanah itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan as-sunnah, kan sama saja Anda mengatakan seperti itu. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ijma dan athar, terus Anda menyebutnya bid'ah itu seperti itu. Kalau itu seandainya bid'ah hasanah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah, maksudnya dikatakan bid'ah kok. Wong sesuai dengan Al-Quran, as-sunnah, ijma dan athar. Kok Anda bisa mengatakan bid'ah itu gimana? Gitu loh. Tuh, janggal jadi pengertian antum, tuh bid'ah antum janggal gitu. Nah, silakan, man. Gak usah framing, man. Jadi menurut ABS sudah menjawab pertanyaan daripada Ustadz Hilman, begitu? Iya, itu janggal gitu loh. Kan dia mengatakan bid'ah hasanah itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah, ijma, dan athar. Wong sesuai Al-Quran dan sunnah kok masa dikatakan bid'ah? Berarti kan antum janggal gitu loh. Oke, jadi artinya Ustadz ABS sudah menjawab ya. Nanti penilaian saya serahkan kepada penonton. Silakan Ustadz Hilman, open mic. Ya. Ya, kita ucapkan terima kasih untuk jawabannya ya. Yang pertama, dia mempertanyakan ketika itu berkesesuaian dengan Al-Quran ataupun Sunnah, apakah itu disebut bid'ah? Itu kita sebut sebagai bid'ah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab mengatakan definisi bid'ah dengan jelas, wal bid'atu al-hadatsu wa ma batudi'a minad dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah sebuah perkara baru atau apa saja yang baru dilakukan bagian daripada agama setelah sempurnanya agama. Kami melihat apa saja yang baru dilakukan setelah wafatnya Nabi atau setelah sempurnanya agama ini, itu akan disebut sebagai bid'ah. Sehingganya di sini kita melihat kalau saja dia mengatakan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu tanakut dalam mengatakan bid'ah hasanah itu
ada, walaupun dia berkesesuaian dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma atau Athar, maka sama saja dia mengatakan bahwasanya pernyataan Imam Syafi'i juga tanakut. Karena istilah bid'ah hasanah ini sudah ada dari zaman salaf dan keluar dari mulut a'immatuna, keluar dari mulut imamuna, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, kemudian di sini juga kita melihat bahwasanya saudara ABS perlu kita pertanyakan, definisi bid'ah yang dia ambil itu dari mana, kemudian seperti apa, dan dari tadi kami belum mendengar apa landasan yang dipakai oleh orang-orang seperti mereka, kan dia bilang jangan framing, oleh orang-orang seperti mereka di dalam menolak adanya bid'ah hasanah. Terima kasih. Orang-orang mereka itu sopo? Silakan, Ustaz ABS. Saya jawab. Orang-orang mereka itu ya sopo? Mereka kok disebutin di sini? Mereka tanya aja sama mereka. Kalau di sini itu urusan sama saya. Bahwa mereka itu sopo, saya juga gak ngerti, gak paham itu. Makanya yang jelas itu kalau diskusi. Nah, Anda mengatakan tadi pengertian dari Imam Ibnu Mandur. Beliau mengatakan perkara yang diada-adakan setelah agama itu disempurnakan. Nah, perkara yang diada-adakan setelah agama itu sempurna, agama sudah disempurna, kok berani mengada-adakan? Berani mengada-adakan perkara baru setelah agama sempurna. Itu kan seperti itu kan pengertian Ibnu Mandur. Iya, Man. Kesimpulannya saya singkat seperti itu. Iya, Man. Bener, Man. Seperti itu, Man. Ya, itu tidak, Man. Oke. TikTok silakan Ustaz Silman di open mic. Enggak. Saya TikTok. Bener, seperti itu, Man. Kesimpulan dari Silakan, Imam Selesaikan dulu, Ustaz. Saya rasa kita benar bisa apa diskusi ilmiah. Silahkan diselesaikan apa yang Anda sampaikan. Saya takkid. Benar nggak seperti itu? Yang dimaksud adalah perkara yang diada-adakan setelah agama itu disempurnakan, gitu kan? Kesimpulannya. Silahkan diselesaikan. Iya atau tidak? Biar nanti saya nggak salah jawab pertanyaan selanjutnya nih. Ungkapan saya selanjutnya. Oh gitu ya. Berarti iya atau tidak? Ente harus yakin. Iya. Perkara yang diadakan setelah agama itu sempurna, itu disebut dengan bid'ah hasanah. Sekarang saya tanya, kalau agama itu sudah disempurnakan, di zaman mereka itu sahabat, sudah disempurnakan, terus sekarang mengada-adakan perkara baru, terus ente mau menyebutnya itu bid'ah hasanah. Apakah seperti itu dua bid'ah hasanah? Terus apa seperti itu dibenarkan di dalam Islam? Berarti sekarang kita bebas dong membuat sholat baru, puasa baru. Nah, ini yang penting kan sudah sempurna agama. Saya mau ada-adakan perkara baru berarti boleh. Seperti itu berarti jadinya, Man. Liar gitu. Berarti kita boleh dong. Ini kan juga ini diadakan setelah agama Islam sempurna. Seperti itu jadinya. Iya, Man. Nah, silakan, Man. Jawab, Man. Ya, boleh saya yang menjawab, Ustaz. Ustaz, di sini Ustaz. Jangan dulu Ibnu Hasan nih. Biar ini dulu TikTok kan. Sip. Yang pertama terkait yang dia sampaikan, kami rasa saudara Ustadz ABS tidak memahami apa yang kami sampaikan, karena dia mengatakan definisi bid'ah yang kami sampaikan adalah definisi bid'ah hasanah. Kami tekankan sekali lagi, apa yang kami sampaikan sebagai al-hadatsu wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal itu adalah definisi bid'ah, bukan definisi bid'ah hasanah. Definisi bid'ah yang ditulis oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Sedangkan definisi bid'ah tadi telah kami sampaikan berdasarkan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mubin, ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalik fa huwal bid'ah al-mahmudah. Itu yang dikatakan oleh ulama kami berdasarkan pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dia mempertanyakan yang kedua, apakah boleh seperti itu dalam agama? Apakah boleh seperti itu dalam agama? Kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis riwayat Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini adalah hadis amun yang dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'.
Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kemudian dijelaskan Imam An-Nawawi oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh beliau di dalam qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha ila an qol. Wa fi hadzal hadis, kata Imam An-Nawawi, wa fi hadzal hadis takhsisu qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadis ini mentaksis hadis kullu muhdatsat bid'ah wa kullu bid'ah dalalah. Di mana hadis kullu muhdatsah bid'ah wa kullu bid'ah dalalah adalah hadis yang selalu digaung-gaungkan oleh mereka atau saudara di samping saya yang digaung-gaungkan di live-nya dia sebagai dasar bahwasanya semua bid'ah sesat. Padahal pemahaman ulama di dalam hadis ini itu ditaksis oleh man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dan Imam An-Nawawi berkata annal murada bihi al muhdatsat al batilah wal bid'ah al madmumah, yang dikehendaki dari hadis itu hanyalah bid'ah muhdatsat yang batil dan bid'ah yang madmumah, sedangkan bid'ah yang baik itu dipelopori oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Maka dari sini kita melihat kalau ada orang yang menentang pemahaman bid'ah hasanah, maka dia telah menentang pemahaman ulama. Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Kemudian dia menentang pemahaman ulama salaf, yang itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian dia menentang pemahaman sahabat, yaitu Sayyidina Umar di dalam mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, dan menentang pemahaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Maka kami dari tadi mempertanyakan hal yang sama dan masih belum mendengar jawaban dari saudara ABS. Di mana landasan orang-orang yang menolak adanya pemahaman bid'ah hasanah? Terima kasih. Wah, landasan orang yang menolak, landasannya adalah pemahaman Anda yang salah gitu loh. Yang mengatakan man sanna fil islami sunatan hasanatan jelas Rasulullah SAW. Kalau antum tahu asbabul wurudnya dari hadis itu, antum akan tahu. Pertama, hadis itu adalah man sanna fil islami. Apakah sanna fil islami itu membuat perkara baru? Yang dimaksud dalam hadis tersebut membuat perkara baru terus dianggap baik, dianggap ini klaim milik Islam. Apakah itu dari makna dari man sana? Apakah man sana itu membenarkan tentang bid'ah hasanah? Terus kalau Anda mengatakan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Umar bin Khattab itu yang dikatakan itu hadihi isyarahnya kemana? Sholat taraweh, bung. Sholat taraweh itu sudah dicontohkan Nabi atau tidak? Sudah. Ditakrir Nabi atau tidak? Ditakrir oleh Rasul. Terus kalau seandainya seperti ini, terus Anda mengatakan, oh berarti Anda menentang perkataan Umar. Loh, Abdullah bin Abbas mengatakan seperti ini. Yushiku an yunazzilallahu alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taqulu qala Abu Bakr wa Umar. Nah, itu yang pertama, itu yang selanjutnya. Makanya saya katakan pemahaman bid'ah hasanah itu apa dua bitnya dari tadi nggak ketemu. Anda nggak bisa menjawab itu dua bitnya. Kalau Anda mengatakan dua bitnya agama sudah disempurnakan, terus kita boleh bikin amalan baru, dianggapnya baik, apakah seperti itu yang dimaksud bid'ah hasanah itu? Anda tadi mendefinisikan seperti itu. Berarti kalau seperti itu hari ini kita boleh dong biar membuat amalan baru, kita anggap aja ini baik, kemudian menurut Islam walaupun agama sudah disempurnakan. Silahkan. Kan Ustaz Hilman open mic. Oke, siap. Kami rasa narasi yang saudara Ustadz ABS sampaikan bertentangan dengan apa yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, kemudian mungkin kurang memahami penyampaian kami di awal. Bahwasanya kalau dia mengatakan ini pemahaman yang bertentangan, berarti pemahaman ulama itu bertentangan. Sedangkan Imam An-Nawawi, dia bilang, oh bisa, kita buat baru-baru. Hal seperti itu bisa, selama sesuai dengan doabitnya. Terkait doabit kami sudah sampaikan di awal, dan kami rasa tidak perlu mengulang lagi. 328 mata memandang dan telinga mendengar, itu cukup memahami apa yang kami sampaikan. Di dalam riwayat, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, saudara mengutip asbabul wurud.
Sedangkan asbabul wurud yang saudara pahami itu kami tidak melihat ulama berpemahaman seperti itu. Kemudian yang kedua, Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim punya Imam An-Nawawi, beliau mengatakan di dalam qauluhu man sanna fil islami sunnatan hasanan falahu ajruha fihi al-hathu atau al-hithu alal ibtida'i bil khairat. Hadis ini adalah dorongan untuk melakukan hal baru, ibtidak, memulai hal baru dengan sebuah kebaikan. Kalau ditanya ini pemahaman siapa? Imam An. Saya tidak memotong pembicaraan Anda. Saya tidak memotong pembicaraan Anda. Oh, saya Kemudian motong sekali aja kok. Ente motong besar dari tadi 5 kali dari saya itu. maaf, saya tidak memotong pembicaraan Anda. Kemudian yang kedua terkait apa yang dia sampaikan oleh bahwasanya perkataan Sayyidina Umar itu ditujukan hanya pada sholat tarawih, sedangkan sholat tarawih itu sudah ada di zaman Nabi, sebelumnya. Akan tetapi perkataan Sayyidina Umar ini dijadikan bahan hujjah, landasan produk ijtihad oleh Imam Syafi'i untuk mengatakan bid'ah terbagi dua, dan salah satunya dari dua hal itu adalah bid'ah yang terpuji, sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyatul Auliya. Haddatsana Abu Bakar al-Ajuri, haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Atashi, haddatsana Ibrahim bin Junaid, haddatsana Harmalah bin Yahya, qala sami'tu Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yaqulu al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah, fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun, wahtajja biqauli Umar bin Al-Khattab, dan beliau berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab fi qiyami Ramadan, di dalam ketika menegakkan bulan Ramadan, nikmatul bid'ah hiya, sebaik-baik bid'ah ya ini. Dalam pemahaman kami untuk mengatakan adanya bid'ah, kita mengikuti pemahaman salafus soleh, yaitu Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar ketika nikmatul bid'ah hiya, ketika menegakkan Ramadan dan mengatakan nikmatul bid'ah hiya. Dan kita mempertanyakan dasar penyampaian saudara ABS di dalam menentang adanya bid'ah hasanah, menggunakan asbabul urud di dalam hadis-hadis itu diambil dari pemahaman siapa? Dari kitabnya siapa? Pembahasan tentang apa? Hidup di zaman kapan? Hidup di zaman kapan? Akidahnya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Terima kasih. Silahkan direspon. Saya tuh rancu dengan perkataan si Hilman itu, ngarahnya kemana sih? Pertanyaan saya diminta dua bitnya dari tadi nggak jelas. Saya minta dua bit dari bid'ah hasanah. Dia mengatakan perbuatan baik yang diada-adakan baru itu boleh, ya boleh. Berarti kan gini loh man, berarti ente mau bikin puasa jenis baru berarti boleh gitu man ya. Sholat jenis baru boleh, selagi itu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Sholat kan ada dalilnya, puasa ada dalilnya. Apakah seperti itu yang dikatakan bid'ah hasanah? Ini loh, ini pertanyaan saya ini mendasar banget loh man. Ente dari tadi nggak jawab. Apa seperti itu? Gitu kan? Seperti Boleh itu. saya Apa namanya? Boleh saya yang menjawab Ustaz, mungkin paham dengan bahasa saya nanti. Tunggu Ustaz, biar diselesaikan dulu. Sabar Ustaz Ibnu Hasan. Nanti di framing ke beliau panjang. Iya. Jangan, Saya yang berusaha lain untuk diam jadi dulu. netral ini. Ini Iya, bukan yang lain urusan diam gampang dulu. ini. Oke. Silakan Ustaz Hilman, open mic. Apakah seperti ini yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu? Yang baru nggak apa-apa, yang penting ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah seperti ini? Sholat ada dasarnya loh man, sholawat ada dasarnya, puasa juga ada dasarnya. Terus kita bikin sholat baru aja, puasa baru aja, ini juga ada dasarnya. Apa seperti ini yang dikatakan bid'ah hasanah man? Silakan man, ini loh, nggak usah panjang-panjang, ini apa benar seperti ini kaidahnya? Mau langsung direspon Ustaz Abes sama Ustaz Hilman atau gimana? Silahkan respon. Ini Oke, silakan open mic Ustaz Hilman. Sip. Pertama, sedari awal telah kami sampaikan definisi bid'ah apa, kemudian dhawabit bid'ah hasanah apa, kemudian dhawabit bid'ah sayyi'ah apa. Kalau masih mempertanyakan hal yang sama, mungkin saudara kawan diskusi kami tidak memahami penyampaian yang kami sampaikan.
kami ulangi lagi supaya saudara semakin paham. Di dalam kitab Fathul Mubin ala Syarhi Arba'in Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis, wa qala Syafi'i radhiyallahu ta'ala ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharon fahuwal bid'ah ad-dhallah. Saya rasa redaksi ini cukup untuk memberikan pemahaman kepada saudara, inilah dhabit bid'ah yang dhallah. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalik fahuwal bid'ah al-mahmudah. Kami merasa juga redaksi seperti ini telah memberikan pemahaman kepada yang mendengar, kalau memang kognitifnya cukup memadai untuk memahami redaksi itu, bahwasanya isi redaksi ini adalah dawabit tentang bid'ah hasanah. Kami berduga yang Anda pahami adalah definisi bid'ah sendiri, bukan dawabit dari bid'ah hasanah. Kami ulangi definisi bid'ah agar kognitif saudara semakin paham. Al bid'atu al hadatsu wa ma btudi'a minad dini ba'dal ikmal. Ini adalah definisi secara umum, sedangkan secara khusus dalam dhallah dan hasanah kami sampaikan barusan. Kemudian kalau saudara mengatakan kita bebas, ini sudah dilakukan bukan hanya kita, tapi para sahabat terdahulu. Kami bawakan riwayat di dalam kitab Sunan Abi Daud, di mana salah satu sahabat Nabi yang saudara kenal saya rasa, dan saudara sering sampaikan makolahnya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Di dalam riwayat Imam Abi Daud, Imam Abi Daud menyampaikan riwayat terkait Sayyidina Ibni Umar. Haddasana Nasr bin Ali, haddasani Abi, haddasana Syu'bah an Abi Bishr, sami'tu Mujahidan yuhaddisu an Ibni Umar radhiyallahu anhu an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud at-tahiyyatu lillah as-shalawatu at-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar, perawi berkata bahwasanya Sayyidina Ibnu Umar berkata, zidtu fiha wa barakatuh, saya menambahkan di dalam tasahudnya Nabi dengan lafaz wa barakatuh. Apakah Nabi pernah melakukan ini? Tidak. Justru Sayyidina Abdullah bin Umar menambahkan, ini menjadi dasar bahwasanya bukan cuma kita yang melakukan bid'ah hasanah, sahabat melakukan, Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan, Sayyidina Umar melakukan, dan Imam Syafi'i menetapkan konsepnya. Kami rasa kalau kami mempertanyakan pertanyaan yang sama kembali dari awal, kalau memang ada dasar di dalam menolak adanya bid'ah hasanah, tolong sampaikan kepada kami dasar dalil penolakan bid'ah hasanah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Terima kasih. Saya jawab, ya Allah, kenapa sih muter-muter sih, Man? Pertanyaan saya, kalau Anda seperti itu berarti antum itu membuka celah, bikin sholat baru boleh, puasa baru boleh. Apakah babitnya seperti itu? Kalau Anda tadi mengatakan itu kan Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab sudah radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau antum kalau bikin baru sudah disempurnakan di zaman mereka, zaman sahabat. Terus apakah kita berhak bikin sesuatu yang baru mengatasnamakan agama hari ini? Dengan membawa, yuk bikin sholat baru, yuk kita bikin ihtifal baru, yuk kita bikin puasa baru, yuk. Apakah seperti itu dibolehkan hari ini dengan pengertian dawabit antum dan definisi antum? Saya tanya itu, jawab simpel itu, Man. Apakah boleh? Dari tadi ditanya itu mutar-mutar aja, nggak kemana-mana, Man. Boleh nggak kita bikin sholat baru nih, puasa baru nih, jenis puasa baru? Hak nggak kita? Jangan muter-muter ke sana kemari. Itu boleh atau tidak? Oke, silakan Ustaz Iman, open mic. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Kami mendengar tanggapan yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan kami. Sedangkan pertanyaan yang ditujukan kepada kami itu sudah kami jawab sedari awal. Boleh atau tidak? Boleh selama sesuai dengan dawabitnya, dan dawabit bid'ah hasanah telah disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i
dan ditekankan lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, justru kalau ini menolak, landasannya apa? Dan tadi saudara mengatakan bahwasanya agama telah sempurna di zaman sahabat. Minta maaf, agama sempurna di zaman Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi tidak pernah ada di zaman Nabi itu disebut bid'ah berdasarkan definisi yang dibawa oleh Imam Ibnu Mansur, di mana beliau mengatakan al-hadatsu wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Di situ ba'dal ikmal, sempurnanya agama ditandai dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kembali kami bertanya secara halus, saudara Ustadz ABS, tolong sampaikan kepada kami apa dasar saudara di dalam menolak adanya bid'ah hasanah. Tolong sampaikan kepada kami dasar yang disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Terima kasih. Oke, saya jawab. Berarti di sini saya jawab pertanyaan Anda yang kedua ya. Sudah langsung aja pertanyaan kedua. Dasarnya saya menolak adalah pengertianmu yang janggal. Pengertianmu yang di situ rusak. Anda menyatakan, oh tadi, oh boleh berarti kita bikin sholat baru, kita boleh bikin puasa baru. Oh seperti itu ya. Mohon maaf, kalau itu pengertiannya bid'ah hasanah, saya menolak dengan keras. Karena apa? Karena saya bukan pembikin syariat yang baru. Kalau Anda mengatakan tadi, oh boleh ya berarti bikin sholat yang baru, puasa yang baru, kemudian jenis umroh yang baru, haji yang baru, ya alangkah rusaknya agama ini dirusak oleh Anda kalau seperti itu. Kalau tadi Anda mengatakan boleh, yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, berarti saya benar-benar menolak karena pengertianmu sangat janggal, karena kamu membolehkan sesuatu yang baru, haji baru, puasa baru, umroh baru, sholat baru, kemudian apa, zakat baru nanti. Maka saya menolak dengan itu dengan keras, karena pengertianmu janggal, karena kamu menyatakan dengan tegas tadi boleh membuat puasa baru, sholat baru, ya sudah. Kalau seperti itu dasarnya, saya nolak. Oke. Silakan Ustaz Umam direspon. Terima kasih. Untuk 384 mata memandang, kita baru saja mendengar satu argumentasi di mana saudara Ustadz ABS menolak pemahaman bid'ah hasanah, yang mana pemahaman ini adalah pemahaman ulama yang mengatakan siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam An-Nawawi, dan pemahaman ini juga adalah pemahaman ulama salaf yang mengatakan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pemahaman ini juga adalah pemahaman para sahabat, di mana Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan, dan pemahaman ini juga disampaikan melalui isyarah hadis Nabi SAW, yaitu hadis man sanna fil islami sunatan hasanatan. Dan saudara ABS, saudara Ustadz ABS menolak dengan dasar definisi yang saya sampaikan janggal, bukan dengan dasar Al-Quran, bukan dengan dasar Sunnah, bukan dengan dasar pemahaman salafus soleh. Kita baru saja melihat seseorang menolak pemahaman Al-Quran, Sunnah, perbuatan sahabat, dan pemahaman salafus soleh berdasarkan definisi yang kurang dipahami. Kami rasa yang kami pertanyakan bukanlah argumentasi penolakan, tetapi landasan dalil, di mana Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dipahami oleh salafus soleh menolak pemahaman yang kami sampaikan, bukan didasarkan pada sentimen, tetapi didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Terima kasih. Silakan habis direspon. Saya jawab langsung aja. Saya itu tidak menolak pemahaman salafus soleh. Mana pemahaman salafus soleh yang membolehkan bikin sholat baru, haji baru, puasa baru, umroh baru? Karena itu yang mengiyakan, yang membolehkan Anda. Mohon saya ngomong ya, ini 3-4 menit lagi rungkat. Jadi itu akan berakhir. Oke, siap. Oke, Sabar dulu Abes. Saya buat kesimpulannya. Jadi 4 menit ini 2 menit buat Ustadz Hilman closing statement, begitupun buat Abes. Oke, Ya, saya kasih Hilman, momentum 2 menit. Silakan Hilman closing statement dulu. Silakan. 2 menit. Ustadz, kita persilakan Ustadz Abes untuk closing Ya, statement dulu. Saya persilakan Anda. Teruskan aja.
Silakan duluan Ustaz, karena waktu Anda tamu. begini. Saat ini waktu Anda, Kami memuliakan tamu. Ustaz Abes. Silakan. Antum punya waktu Anda juga satu. Silakan. tamu. Saya persilahkan Anda. Saya persilahkan. Monggo, Mas. Ya biarin saya aja sebagai tuan rumah. Jadi begini, kalau misalnya Bang ABS menyebutkan misalkan umroh baru, haji baru, bukan begitu, karena itu sudah bertolak belakang dengan nas, dengan Al-Quran. Selama tidak bertolak belakang dengan nas, dengan ijma, dengan kias, boleh dilakukan. Seperti halnya mengaji kitab usul fikih, mengaji kitab mustalahul hadis, itu adalah bid'ah hasanah. Mana Rasulullah mengajarkan mustalahul hadis, mana Rasulullah mengajarkan daripada usul fikih itu. Jadi kalau misalkan asumsi, misalkan membuat daripada umroh baru, haji baru, itu asumsi dirimu. Ya kan itu udah bertolak belakang dengan nas. Oke, sudah host. Biarkan kedua finalis yang ini merespon. Oke, silakan. Kan saya menanggapi. Oke, saya hitung ulang ya, waktunya 1 menit. Oke, saya hitung ulang. Kan gitu loh Pak Mabes. Kan tadi dapat persetujuan dari Hilman. Hilman mengatakan boleh. Yang mau ngomong Hilman kok, bukan saya. Berarti kalau saya mengambil pemahamannya si Hilman mengatakan udah bikin puasa baru, oh ya boleh. Oh mohon maaf, kalau pemahaman bid'ah hasanah seperti ini pemahaman Hilman, saya tidak mengingkari pemahaman salafus soleh, karena itu pemahamanmu. Saya tadi kan bertanya kepada kamu, berarti kamu membolehkan dong bikin puasa baru, berarti kamu membolehkan dong bikin haji baru, sholat baru. Anda mengatakan boleh. Kalau seperti itu pemahaman bid'ah hasanah, mohon maaf saya menolak. Kan ngomong seperti itu, jelas nih ucapan saya nih. Kalau seperti itu pemahaman bid'ah hasanah, sebagaimana yang engkau pahami, saya menolak, man. Jelas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Jelas banget itu dalil itu. Am lahum syuraka syara'u minad dini ma lam ya'dam bihillah. Kok berani-berani banget dia membuat syariat baru di dalam agama Islam? Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah taala juga pernah mengatakan man istahsana faqad syara'a. Oke, habis waktunya. Silakan Bang moderator sebentar. Saya ngasih usul sebentar sebelum merungkat. Jadi mudah-mudahan saya sebentar. Tutup. Sebentar. Ini Ustaz. Closing Ustaz. Setelah Ilman 1 menit antum. Iya, boleh. Oke, Iya. silakan Ustaz Ilman 1 menit buat Anda. Untuk closing statement dari kami, yang kami sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh ABS, bahwasanya saudara tidak memahami apa yang kami sampaikan terkait jawaban kami kepada saudara. Bahwasanya yang kami sampaikan adalah bid'ah hasanah, boleh melakukan bid'ah hasanah, bukan apa yang saudara tanyakan. Itu salah persepsi. Yang kedua, apa yang kami sampaikan adalah pemahaman salafun soleh, pemahaman ulama kholaf, kemudian pemahaman ulama salaf, kemudian pemahaman para sahabat, dan kemudian pemahaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan isyarah di dalam hadisnya. Yang terakhir, yang kami ingin sampaikan adalah di sini kita melihat siapa yang beragama berdasarkan dalil dan siapa beragama berdasarkan sesuai hawa nafsunya. Yang terakhir kita melihat hawa nafsu ABS ketika menyampaikan ayat. Di situ tidak dibarengi dengan penjelasan ulama, sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala fil Quran bi ghairi ilmi falyatabawa maqadahu minan nar." Barang siapa yang berpendapat dalam Al-Quran sesuai tanpa ilmunya, maka siapkan tempat dia di neraka. Terima kasih. Oke.